menyelinapnya itu sangat tergantung. Bisa kotoran batinnya yang menyelinap ke perasaan yang netral ini. Menyelinap seolah-olah menggantikan bahwa keberadaan perasaan yang netral ini mengarahkan orang untuk punya pengertian keliru, pandangan keliru, seolah-olah yang kekal, yang abadi. Ya, ini adalah penyadaran atau perhatian pada atau objek perasaan, seluruh yang ada dalam tubuh dan batin sebagai medan perasaan. Entah itu perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun perasaan yang menyenangkan tidak menyenangkan juga bukan, secara jasmaniah dan secara batiniah, yang melewati keenam pintu indera. Jadi kalau kita hitung sangat banyak. Yang bersifat duniawi dan yang bersifat di luar duniawi. Maksudnya apa? Nah, perasaan yang senang tapi ada iringan nafsu indrawi. Ada nafsu senang tapi ya sudah bebas dari nafsu indrawi. Entah itu senang karena dhamma, piti atau yang dan sebagainya. Bebas dari nafsu indrawinya. Kebahagiaan yang berbeda lagi. Itu lewatnya lewat mana? Lewat telinga atau lewat mata, lewat hidung, lewat batin. Itu perlu diselidik lagi. Ini adalah bagaimana seseorang yang menggunakan perasaan sebagai objek dalam bermeditasi. Ada bidangnya sendiri dan sangat luas di sana. Bukan sekedar kalau sudah meditasi objek pernafasan, begitu ada rasa sakit diperhatikan, ini Wedananupassana. Ya, tidak sesimpel itu. Kalau sudah selesai Wedananupassana, ya mungkin akan bisa reda sendiri sakitnya, balik lagi ke nafas. Itu bukan sesuatu yang salah juga, tetapi kita bagaimana diarahkan untuk konsisten dengan objek, itu saja. Objek kita adalah apa? Konsisten dengan objeknya. Jadi kalau objeknya adalah nafas, entah itu kembang kempisnya perut atau memperhatikan ujung hidung, keluar dan masuknya nafas, dipersilahkan dengan ya tetap mengarahkan perhatian kita pada objek itu diselingi dengan pemahaman pada ketidakkekalannya. Kalau objek yang kita pegang itu adalah perasaan yang menyenangkan, ya itu ada awalnya kesenangan, ada sebabnya munculnya, mulainya kesenangan itu muncul, diperhatikan. Dan kesenangan itu selama muncul disadari, kesenangan sedang ada. Dan ini satu tiba waktunya nanti akan padam. Saat padamnya dideteksi, diteliti, ini adalah kepadaman dari kesenangan yang muncul. Muncul lagi sesuatu yang lain, perasaan yang lain. Dan itu meskipun perasaan yang muncul ini juga dideteksi dari sisi ketidakkekalannya juga. Dengan memperhatikan dari sisi tidak kekalnya, nanti akan secara otomatis merasa bahwa apabila perasaan itu adalah tidak kekal seperti ini, seberapa timpal, seberapa jauh kita itu perlu melekatinya. Kalau perasaan itu yang menyenangkan tetap menyenangkan seperti yang kita harapkan, kita boleh untuk melekati. Tapi yang menyenangkan seperti ini, kalaupun ada, muncul bersama kita tidak lama, kemudian harus lenyap, hilang, berubah. Perubahan itu adalah kekecewaan, adalah penderitaan. Kalau mau lagi harus mengupayakan sebabnya lagi untuk mendapatkan kebahagiaan, dan begitu terus tiada hentinya. Ini yang kita mesti menjadi merasa bosan, mesti menjadi merasa capek, merasa lelah dengan keberadaan perasaan sedemikian rupa. Memang tidak mudah untuk menjadi bosan dengan perasaan, apalagi perasaan yang menyenangkan. Kalau perasaan yang tidak menyenangkan, ya tidak perlu tunggu bosan, ya memang sudah tidak senang. Tetapi bagaimanapun,
dengan perasaan yang tidak menyenangkan sekalipun, kita juga menyadarinya. Ini perasaan yang muncul, kalaupun tidak menyenangkan, juga akan ada lenyapnya, akan ada padamnya. Bersabarlah, tidak menjadi geram, tidak menjadi meluap-luap saat hal yang tidak menyenangkan muncul pada kita. Berbicara tentang meditasi, pengembangan batin, sudah tidak berbicara tentang sila lagi. Mengapa? Oleh karena seperti seorang yang sudah belajar SMP, tingkat SMP, mata pelajaran SD tidak perlu dibahas lagi. Tidak perlu hitung-hitung 5 kali 6 berapa, tidak perlu dites lagi 5 kali 6, hitungan perkalian itu ya, mulai 2 kali 2 sampai 2 kali 4 sampai 9 kali 9, sudah tidak lagi, itu urusan SD. Pada intinya adalah satu, soalnya intinya adalah satu. Sila itu juga pengendalian kotoran batin, tetapi jangan sampai kotoran batin itu meluap lewat tindakan atau lewat ucapan, hanya itu saja. Jadi mengendalikan tubuh kita, mengendalikan ucapan kita dari tindakan-tindakan buruk, yaitu pelanggaran sila. Sejauh keburukan itu masih bergolak di dalam batin, geram seperti apapun, sudah mengacungkan ini mungkin senjata begitu, saking geramnya. Tapi kalau belum cerak ya, belum pembunuhan belum terjadi, sila masih bisa terjaga dengan baik. Yang dipentingkan adalah urusan ya jasmaniah dan ucapan. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mabuk-mabukan, dan juga tidak berbohong. Termasuk di dalamnya adalah menghasut, ya, berkata kasar, membual. Nah, ini adalah tindakan yang bersifat luaran. Nah, sedangkan meditasi sudah masuk ke, jangankan keluar lewat tindakan, jangankan keluar lewat ucapan, muncul dalam pikiran pun harus segera ditilik, disadari, ini apa ini? Ini sampah ya, atau ya barang baik. Kalau sampah segera dideteksi, diketahui, dilengsarkan, diturunkan. Lebih-lebih lagi. Itu yang dikatakan mengapa. Nah, bicara tentang meditasi tidak bicara tentang sila lagi. Itu sudah otomatisnya. Dengan kita berlatih seperti ini, nanti apakah kita nanti akhirnya menjadi seperti saya, tidak punya perasaan? Tidak punya perasaan. Ya, ini batu ini tidak punya perasaan. Jangan takut tidak punya perasaan. Justru perasaan seorang arahanta, orang yang suci, apakah masih punya perasaan? Masih. Sakit masih, bahagia masih, perasaan menyenangkan masih, perasaan netral juga masih. Tetapi mampu kontrol, mampu deteksi, mampu tak mengetahui, sehingga baik perasaan tidak menyenangkan, baik perasaan menyenangkan maupun perasaan netral sekalipun tidak mampu mengicohkan beliau untuk punya pandangan keliru, apalagi sampai punya kotoran batin diakibatkan oleh perasaan yang tidak menyenangkan ataupun yang menyenangkan yang muncul dalam dirinya. Tetap perasaan tetap ada, akan berlangsung. Justru kita bisa asik dengan permainan yang ada di dalamnya. Saat perasaan yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan atau yang netral muncul, kita mampu mendeteksi perasaan yang luar biasa bahagianya, ya, bahagianya, mampu mendeteksi, sudah luar biasa bahagianya, sampai kemudian bisa melihat kepadamannya, sampai bisa berlangsung begitu terus menerus. Ini perasaan bahagia seperti ini disebutkan di dalamnya itu adalah antara piti dan suka itu sendiri.
Soalnya di dalam situ akan muncul, kalau kemunculan kepadaman telah bisa dideteksi, melihat ketidakkekalan, dan dari situ kemudian muncul rasa atau pengertian tidak timpalnya untuk melekati sesuatu yang tidak kekal seperti itu. Nah, ini yang namanya kemungkinan piti suka muncul di saat-saat seperti itu, di kondisi-kondisi seperti itu. Siapa yang tidak tahu piti? Piti kalau di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan kegiuran. Kegiuran, seperti apa kegiuran itu? Di kitab ulasan itu diceritakan atau dijelaskan, piti itu seperti orang yang kehausan di tengah padang pasir, kemudian diberitahu bahwa 5 km lagi ada oasis di sana. Jadi begitu mendengar berita ini langsung muncul perasaan yang kuat, itu dikatakan piti. Saat minum airnya itu disebut dengan suka. Setelah tiba di oasis itu bisa minum airnya, nah dikatakan suka, kebahagiaan. Hanya kalau ditinjau dari sisi makna atau arti kata, piti itu dari kata dari akar kata pa yang artinya minum. Bisa jadi juga piti itu artinya perasaan yang muncul dari orang yang kehausan saat tenggorokannya dilewati air sejuk, satu teguk demi satu teguk, inilah piti muncul. Kemudian di saat merasa sudah puas dengan air yang masuk, dia letakkan gelasnya, merasa lega, merasa puas, merasa lega, leluasa, inilah disebut dengan suka atau kebahagiaan. Nah, kedua penjelasan ini boleh dipakai dua-duanya. Tidak ada perbedaan yang mendasar dari keduanya antara piti dan suka. Piti ini satu bentuk satu keberadaan batiniah tersendiri, bukan perasaan, tidak sama dengan perasaan. Kalau perasaan itu hanya apa? Nah, dukkha, suka dan upekha. Itu adalah wedana. Nah, kalau di Abhidhamma di sana ada cetasika, perasaan cetasika. Piti juga satu cetasika yang lain lagi. Jadi bukan hal yang sama. Itu adalah dua hal yang berbeda. Satu berarti kegiuran, satu lagi adalah perasaan. Nah, keduanya ini muncul di saat-saat seseorang yang telah terpusat pada objek meditasinya, bisa sampai menjalankan objeknya itu, menempelkan objeknya itu ke dalam batin, menempelkan batinnya itu ke dalam objek, sama saja. Sampai nilai-nilai luhurnya muncul, hal-hal buruknya berupa nafsu indrawi rontok. Rontoknya nafsu indrawi itulah piti muncul, suka muncul. Dikatakan wiwicewa kamehi, wiwica akusalehi tamehi. Di saat apa piti itu muncul? Di saat ini, di saat lengang ini. Lengang apa? Lengang yang bagaimana? Lengang dari kotoran batin. Ini tidak mengucap sendiri, bukan teori saya sendiri. Saya langsung mengambilnya dari apa yang ada di pustaka. Bukan karangan sendiri. Hanya menyampaikan ulang bahwa keberadaan piti suka ini, setelah lengang dari nafsu indrawi, wiwicewa kamehi, wiwica akusalehi tamehi. Nah, dalam buku Parita Biru
juga ada di situ kalau nggak salah Owadati Patimokkha kalau tidak salah ya, Owada Patimokkha Dipata ya, kalau tidak salah di sana ada dijelaskan, diuraikan, ada terjemahannya juga. Nah itu tentang kapan piti suka itu muncul, atau dalam arti kapan faktor jana itu muncul, atau kapan jana itu sendiri muncul, adalah di saat setelah seorang pemeditasi mampu menangkap objeknya ke dalam batin dan meneruskan keberadaan objek itu tetap nempel di dalam batin sampai kemudian secara tersendirinya nafsu-nafsu buruk itu lengser. Karena apa? Objeknya nempel di batin, nilai-nilai luhur ini. Begitu nilai luhur yang menggantikan muncul, hal yang buruk sirna. Tapi begitu nilai luhur ini hilang, hal yang buruk yang ganti muncul menggantikannya. Sewaktu nilai luhur ini ada di dalam batin, inilah piti, suka, ekagata muncul. Disertai dengan witaka dan wicara. Apa witaka itu? Pemunculan, wicara apa? Pelanjutan. Nah, kalau sudah mulai lebih lembut lagi, tidak perlu mengangkat objek lagi, tidak perlu meneruskan objek lagi, sudah otomatisnya objek itu ada di dalam batin. Sehingga apa? Dikatakan witaka wicara sudah tidak ada. Tinggal piti suka ekagata saja. Itu adalah tingkatan jana yang lebih lembut lagi, dikatakan jana kedua. Tidak ada witaka, tidak ada wicara. Sampai kemudian lembut lagi, piti pun tidak ada. Yang ada hanya suka dan ekagata. Sampai yang lebih lembut lagi, suka kebahagiaan pun tidak ada. Yang ada hanya upekha, perasaan senang tidak senang juga bukan. Atau perasaan ini apa? Atukama suka. Jenis perasaan ya di antara tiga perasaan, suka wedana, dukkha wedana. Suka wedana perasaan senang, dukkha wedana perasaan tidak senang, atau kamu suka perasaan senang tidak senang juga bukan. Ini yang muncul menggantikan suka wedana. Nah pada jana yang keempat inilah seseorang dikatakan punya perhatian yang sempurna, sati parisudhi, sempurnanya sati, sempurnanya perhatian. Ini bukan ngomong sendiri, ya, bukan ngomong sendiri, bukan membual sendiri, tetapi nah siapapun yang belajar agama Buddha akan menemukan hal seperti ini. Bahwasanya setelah kita dianjurkan untuk tidak percaya terhadap kitab suci, tidak percaya terhadap guru yang sudah tersohor, terkenal, tidak percaya kepada guru pribadi, tidak percaya karena itu sudah turun, itu dengan yang turun temurun, yang dipercaya secara turun temurun, tidak percaya dengan hal yang sepertinya masuk di logika. Nah, sebetulnya hal-hal apa yang telah disampaikan itu semuanya adalah patut dipercaya. Bukannya tidak patut dipercaya, tetapi jangan percaya dulu. Maksudnya begitu. Jangan percaya dulu sebelum apa? Diselidik bahwa hal seperti itu merugikan enggak bagi diri sendiri dan orang lain. Atau sebaliknya menguntungkan tidak untuk sendiri dan untuk orang lain. Bagaimana kriterianya? Apabila sesuatu itu dilakukan, kotoran-kotoran batin, loba, dosa, moha yang dulunya tidak muncul menjadi muncul, patut diketahui bahwa tindakan ini tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Tetapi suatu perbuatan apapun
perbuatan batiniah, perbuatan ucapan maupun perbuatan secara jasmaniah yang apabila dilakukan membuat atau diiringi dengan hal-hal yang baik yang belum muncul, yaitu aloba atau sa'amuha, yang belum muncul menjadi muncul aloba, tidak serakah, tetapi apa? Bisa muncul rasa berbagi, memberi. Tidak muncul kebencian, tapi sebaliknya muncul cinta kasih. Tidak muncul kebodohan, tapi sebaliknya muncul pandangan benar, pengertian benar. Hal seperti ini yang patut untuk diyakini sebagai hal yang benar, sebagai patokannya. Jadi semua yang ada di atas sebelumnya itu, entah itu Tripitaka, kitab suci apa yang lain, ajaran guru siapapun, logika bagaimanapun, pepatah-pepatah, apapun bentuknya. Nah, apabila setelah ditelusuri sesuai dengan ini patokannya, bolehlah kemudian mempercayainya, dan tidak harus yang harus Gotama saja yang mengajar baru kemudian dikatakan benar. Dari guru yang lain memungkinkan untuk benar juga, memungkinkan, bukan monopoli Buddha kebenaran, itu yang dimaksud juga. Siapapun jangan percaya sama Buddha juga sebelum ada kriteria ini ada pada Anda. Tetapi setelah Anda menyelidik melalui kriteria seperti ini, bagaimana itu kata-kata Buddha, bolehlah kemudian kalian untuk mempercayai Buddha. Ya, untuk para peserta yang mungkin juga telah mengikuti bentuk pelatihan meditasi di tempat lain yang barangkali juga kok sedikit berbeda caranya. Memang ini nyata berbeda. Kalau yang di lain tempat mungkin diarahkan untuk sebatas memperhatikan nafas masuk keluar, atau kalau sedang berjalan, nah kaki kiri, kaki kanan diperhatikan sebatas memperhatikan gerak saja. Tetapi di sini diarahkan untuk selain memperhatikan nafas atau memperhatikan objek, termasuk objek berjalan, diharapkan juga menyertakan bahan-bahan ke dalamnya, yaitu bahan-bahan tentang ketidakindahan, kerapuhan atau derita, cacat, ketidakkekalan, dan ketidakadadirian. 4 hal ini sebagai sesuatu yang esensi dalam meditasi Buddhis. Apabila pelaksanaan meditasi Buddhis tidak didasari dengan salah satu dari 4 hal ini, dapat dipastikan itu bukan meditasi Buddhis. Yang mana 2 pertama memungkinkan untuk diajarkan di ajaran lain, tentang menyadari tentang ketidakindahan dan kerapuhan atau sisi cacatnya. Sisi cacatnya sesuatu, tidak ada sempurnanya sesuatu. Tapi 2 terakhir, yaitu anicca dan anatta, terutama yang terakhir anatta ini, hanya diajarkan dalam agama Buddha saja. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ada sisa waktu tidak banyak lagi untuk bisa balik berlatih meditasi. Ya, bisa dengan duduk, posisi duduk. Bermalam sampai beberapa malam dengan tempat tinggal yang sangat sederhana apa adanya, ala kadarnya. Makanan ala kadarnya, tempat tinggal ala kadarnya, berdempet-dempet. Ini tidak biasa, dan ini dengan kegiatan keseharian yang hanya duduk membosankan. Semuanya ini sebagai pemicu untuk lebih jauh, lebih peka. Kalau ada hal yang
tidak beres sedikit di matanya, di telinganya, ya biasa langsung nyaut, langsung konslet, langsung menjadi ya punya tanggapan. Dan tanggapan-tanggapan ini umumnya disertai dengan bukan cinta kasih, tapi kebencian, ketidakpuasan, rasa sengit. Tidak sedikit orang yang walaupun sudah berkali-kali ikut retreat, sekali waktu ikut retreat lagi, apa yang dia dapatkan selama retreat dari hari pertama sampai hari pulangnya selama 10 hari adalah kebencian. Adalah kebencian. Dia tidak suka banget dengan beberapa orang yang ada di sekitarnya. Entah saat dia itu yang tidak disenangi itu hanya bernafas, berjalan yang mungkin agak keras suaranya, ya sudah muncul perasaan-perasaan yang menggugah. Ini adalah hal-hal yang memungkinkan untuk terjadi dalam suasana yang sangat berbeda. Apabila sempat saya bicara dalam suasana seperti itu dan suasana seperti ini juga, kalaupun dalam satu sesi retreat kita sampai tidak bisa konsentrasi pada objek sekejap pun, tidak menjadi soal, asal pada kesempatan itu kita telah mampu, telah berkesempatan, telah berusaha mengembangkan nilai-nilai luhur yang lain, seperti misalnya adalah tentang kesabaran ini. Bisa menjadi sabar, bisa menjadi sabar. Tidak bisa konsentrasi satu sesi meditasi dua hari atau bahkan 1 minggu 10 hari, tidak soal. Yang walaupun mungkin kita akan berusaha kenceng untuk bisa konsentrasi, bisa kadang-kadang konsentrasi, tetapi juga di satu sisi yang lain kita gampang sekali terpicu kemarahan kita dengan sekitar kita. Sepertinya kita tidak bisa memahami tentang makna meditasi itu sendiri, pengendalian batin pada hal-hal yang bersifat nyata, tampak, ini saja susah untuk dilatih dengan bisa bersabar dan sebagainya. Apalagi sampai bisa menunjukkan kepedulian, menunjukkan perhatian, menunjukkan kewelas asihan dengan siap membantu. Ini adalah real, adalah yang nyata, dan bentuk atau sikap yang dapat dipastikan diwarnai dengan nilai-nilai luhur. Bagaimana kita bisa merealisasi cinta kasih, merealisasi kesabaran, merealisasi kesederhanaan, tahu terima kasih, tutur kata manis dalam suasana yang seperti ini. Atau sebetulnya hal-hal seperti ini, nilai-nilai luhur ini dimanapun berada, saat kita berlatih di rumah, berlatih meditasi, apa objeknya Bante? Apakah harus berobjek vipassana, berobjek samatha? Bagus, itu bagus. Apakah harus? Tidak harus. Hal yang lebih perlu, hal yang sangat mendasar tapi kita belum punya, itu yang mestinya juga kita memperhatikan. Nilai-nilai luhur ini yang tercantum dalam sutta-sutta banyak sekali diuraikan, dibabarkan oleh Sang Buddha. Yang 2 sutta yang sangat terkenal yang biasa kita bacakan, Manggala Sutta, Karaniya-metta Sutta. Di dalamnya sana terdapat banyak sekali nilai-nilai luhur
Santosaku sebagai orang yang bisa puas atas segala apa yang dimiliki. Subaro artinya mudah dirawat, mudah diopeni, tidak rewel. Sebagai anak ya mudah dirawat, mudah diopeni oleh orang tuanya. Sebagai orang tua juga mudah diopeni, dirawat oleh anaknya. Sebagai suami mudah dirawat istrinya. Sebagai istri juga mudah diopeni, dirawat oleh suaminya. Nah, ini adalah nilai luhur yang seseorang mesti terapkan. Untuk bisa menerapkan perlu ditumbuhkan dan dikembangkan. Proses menumbuhkan dan mengembangkan ini perlu waktu, perlu usaha. Usaha menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur berupa sifat atau sikap mudah dirawat agar bisa ya mewarnai batin kita, mewarnai sikap kita, mewarnai tindakan kita keseharian. Nah, ini disebut dengan sudah bermeditasi. Kita ambil satu poin demi satu poin yang merupakan nilai luhur yang tercantum dalam suta-suta tersebut. Satu lagi tadi tentang Santosaku sebagai orang yang berpuas atas segala apa yang dimiliki. Ini juga satu imbangan kita selaku Buddhis. Apa yang mestinya kita terapkan selaku orang yang memiliki pengertian benar? Berpuas dengan segala apa yang dimiliki. Biasa ini diterjemahkan secara keliru atau dimengerti secara keliru, kemudian ya dipakai sebagai alat sanggahan. Kalau berpuas dengan segala hal yang dimiliki berarti kita semua diajak untuk tidak berusaha, nerimo. Pada intinya sih demikian, nerimo. Tetapi nerimo ini, maaf, bisa mengerti semua ya arti kata nerimo ya. Bisa terima apa adanya. Tetapi untuk mencapai pengertian atau rasa nerimo ini ada kriterianya. Apa kriterianya? Telah mengupayakan apa yang ingin didapat itu dengan seoptimal mungkin sudah. Apa yang optimal di sini ya sebagaimana kemarin disampaikan. Ya, pertama adalah memiliki keyakinan atas apa yang akan dilakukan, memiliki rajin, semangat, memiliki perhatian, memiliki keuletan, keteguhan, dan memiliki wawasan-wawasan. 5 hal ini yang mendorong seseorang untuk mendapatkan segala sesuatunya secara optimal. Kita optimalkan 5 hal ini dalam mencapai sesuatu. Kalau belum optimal, semangatnya masih kurang, ya untuk bekerja misalnya, ya 2 hari bekerja, 3 hari bekerja, 3 hari libur, 1 hari bekerja, 5 hari libur. Ya tidak ada. Kalau begini terus kemudian ditanya, kenapa kamu penghasilanmu sedikit? Kan gak bagus kalau kerja 1 hari kerja, 3 hari, 5 hari libur. Jawabnya, loh kan saya beragama Buddha. Sang Buddha itu mengajarkan kita untuk bisa nerimo. Mungkin sudah rajin tapi kurang ketelitiannya, teledor, ceroboh, gegabah. Ini tidak optimal, perlu digenjot, perlu ditekankan
sisi ketelitian, sisi kejelian. Kalau perlu dilihat sendiri, tidak harus selalu mempercayakan kepada orang lain. Kadang-kadang harus dilihat sendiri, diperiksa sendiri. Kalau belum optimal kelima hal ini, belum boleh untuk menjadi nerimo. Baru kalau 5 hal ini sudah optimal, sudah tidak mampu lagi untuk saat ini, untuk lebih bisa memacu kelimanya ini agar lebih banyak, sudah tidak mampu lagi, baru seseorang itu semestinya bisa nerimo, bisa terima pada apa yang telah diperoleh, nerima pada apa yang telah menjadi kemampuan, telah menjadi kekuatannya, telah menjadi keterampilan, kebolehannya. Ya sudah sampai di situ, ya nerimo. Ini adalah cara bagaimana seorang Buddhis dalam menjalankan hidupnya. Berusahalah, rajinlah, menjadilah orang yang teliti, yang penuh perhatian, yang teguh ulet, yang punya wawasan, punya pengetahuan, yang punya keyakinan. Tetapi setelah itu dikerahkan secara optimal, menjadilah orang yang nerimo, orang yang terima. Oleh karena mengapa? Oleh karena apabila seseorang yang dengan kemampuan sendiri, dengan kekuatan sendiri yang sudah optimal dia melakukannya, tetapi masih belum bisa nerimo, belum bisa terima, apa kemudian yang menjadi pemikirannya? Kalau keinginannya terlalu besar, ingin mendapat ini, mendapat itu, butuh ini, butuh itu, tetapi apa yang didapat, apa yang diperoleh, apa yang menjadi kemampuannya terbatas sampai di sini saja, ya terpikir jalan pintas, yaitu melakukan hal yang tidak pantas, merugikan orang lain, mengganggu hak-haknya pihak lain. Ini sudah lampu kuning. Lampu kuning celaka bagi diri sendiri, mencelakai diri sendiri. Yang apabila ketidakpuasan ini terus dipelihara, akan muncul sesuatu yang mengerikan, yaitu apa? Mengingini hak-hak pihak lain. Dan ini sudah lampu merah, pelanggaran sila. Ingat bahwasanya pelanggaran sila itu adalah keburukan. Hanya orang-orang yang bodoh yang melanggar sila. Orang pintar tidak melanggar sila. Kalau kita masih mau menjadikan diri sendiri sebagai orang pintar, sebagai orang pandai, kita berupaya sekuat tenaga, sekuat mungkin mencegah diri, menjaga diri dari tindak buruk, melakukan hal yang baik. Oleh karena hal yang baik ini menjadi kriteria, menjadi prasyarat orang pandai, orang pintar, sehingga bisa menjadi nerimo atas hal yang didapat dengan cara yang seoptimal mungkin sudah. Ini disebut orang yang bisa mendapatkan berkah atau melakukan sesuatu yang patut untuk dirinya. Kalau di Manggala Sutta ada juga ya, berpuas dengan apa yang dimiliki. Bagaimana bahasa palingnya dalam Manggala Sutta? Santuti Cakatanyuta, betul ya? Santuti itu artinya berpuas dengan apa yang dimiliki. Dalam Karaniya Metta Sutta juga ada Santusako, ya, Santusako, ya. Jadi ada 3 kriteria menjadi orang yang berpuas atas apa yang dimiliki.
Tadi sudah disebutkan dua, berpuas dengan apa yang didapat, berpuas dengan apa yang menjadi kekuatan kemampuannya, dan tiga, berpuas dengan apa yang dipakai untuk dirinya. Artinya apa? Kalau dapatnya sedikit, belanjanya juga sedikit menyesuaikan. Jangan belanja lebih banyak dari pendapatan. Itu namanya bukan orang yang bisa berpuas terhadap apa yang dimiliki. Kalau mendapatnya banyak, bagaimana menggunakannya? Kalau misalnya, kalaupun pendapatannya banyak, tinggal di satu rumah itu 5 orang, suami, istri, dan 3 orang anak, dan mungkin ada pembantu sekian, punya rumah ya 100 meter persegi ya cukup lah. Atau berapa? Bukan 100 meter, berapa biasanya? 300 ya, 300 meter persegi cukup lah. Nah, ini kalau sampai punya 3000 meter persegi ya memang sih tampak megah, mewah, tapi untuk 5 orang, mobilnya yang 5 orang ini ya lebih dari 10. Ya biaya dan untuk ngerawat, untuk ngurusi, untuk ya sibuk. Nanti BPKB-nya habis, nanti ininya rusak, nanti ininya macam-macam. Apa yang tidak perlu diurus menjadi harus diurus. Nanti pajaknya, nanti kedaluarsa, ini itu banyak sekali. Nah, meskipun dapatnya banyak bukan berarti juga boleh untuk ya menggunakannya banyak. Boleh sih, tapi tidak pantas untuk ya kriteria sebagai orang yang bijaksana, orang yang bisa mengerti ya manfaat untuk diri sendiri. Ini yang disebut dengan punya rasa puas dalam menggunakan, dalam memakai. Jadi ada 3 puas di sini. Puas dalam mendapatkan, memperoleh apa yang telah didapat, puas dengan apa yang menjadi kemampuan kekuatannya, dan puas dengan apa yang bisa dipakai, digunakan. Puas dalam menggunakan, dalam memakai. Kepuasan ini ya santusako ya, sebetulnya dalam bahasa Indonesia juga dipakai yang namanya sentosa, yaitu santuti ini sama, santusako sama. Apa itu sentosa? Ya sama, puas. Sentosa ini biasanya bergandeng dengan kata makmur, makmur dan sentosa. Itu lengkapnya begitu gandengannya. Kalau makmur itu banyak di sisi materi, barang-barang yang dimiliki, punya aset banyak, namanya makmur. Semakin banyak malah semakin kelihatan makmurnya. Satu lagi adalah sisi sentosanya, itu punya kesentosaan apabila dia punya nilai-nilai kepuasan atas apa yang telah dimiliki. Jadi makmur sentosa itu adalah definisi orang kaya yang ideal. Siapa orang kaya itu? Adalah orang yang makmur dan sentosa. Jadi kalau hanya makmur saja, artinya banyak sekali harta kekayaan, banyak sekali asetnya, tetapi masih belum punya kepuasan atas apa yang dimiliki. Artinya apa? Masih ingin mencari lebih banyak lagi, masih merasa kekurangan. Sebetulnya dia ini tidak sempurna disebut kaya, atau juga dapat dikatakan ya masih miskin, tidak kaya. Oleh karena apa? Definisi batasan mana kata kaya itu apa?
Kaya itu artinya berlebih, betul ya? Kaya itu artinya kecukupan. Kaya itu artinya melimpah. Seperti kalau ember sudah penuh dengan air, dituangi air lagi bagaimana? Tumpah. Masih mau lagi kah ember itu dengan air? Tidak mau lagi. Sudah tidak mau. Sehingga kalau seseorang dengan kekayaan yang dia ada masih merasa kurang dengan harus mencari, yang kadang mencarinya itu tidak pandang cara, yang baik juga digunakan, yang buruk juga dipakai, tidak ketang harta kekayaan yang sudah dikumpulkan itu juga sudah sekian banyaknya. Dia sebetulnya sebagai orang yang miskin. Karena apa? Masih merasa kurang, masih harus mencari. Dia bukan orang kaya. Kalaupun mau disebut, bolehlah disebut dia adalah orang yang berharta banyak, tapi bukan orang kaya. Soalnya batasan makna kaya itu artinya adalah berlebih, berkecukupan, melimpah. Jadi kalau orang masih butuh, masih ingin, masih mencari dan mencari, apalagi mencarinya itu dengan keserakahan, dengan keinginan yang sangat kuat. Orang yang telah merasa cukup, merasa puas, kalaupun hartanya sedikit, hartanya jauh lebih sedikit, ini yang lebih pantas untuk disebut sebagai orang kaya. Terbukti dengan dia malah bisa berbagi, bisa berdana. Orang yang hartanya sedikit, orang masyarakat sekitar mengatakannya, oh dia miskin. Tapi kalau dia bisa berbagi, bisa aweh-aweh, bisa kasih sesuatu kepada tetangga, kepada siapa yang membutuhkan, kadang memberinya kepada mereka yang lebih mampu. Sebetulnya dia ini orang kaya. Bisa memberi, bisa berbagi, tidak gampang. Kalau tidak merasa punya, ya tidak mungkin berbagi. Dan merasa punya, merasa ada, itulah perasaan inilah yang menjadikannya dia kaya. Kalau hartanya banyak tetapi masih merasa kurang, masih ingin, masih mau serobot haknya orang lain, ya sebetulnya dia adalah sekedar orang yang hanya punya harta banyak, punya banyak harta, tapi bukan orang kaya. Dia masih sebagai orang yang miskin. Nah, ini yang patut untuk diterapkan, patut ditumbuhkan, patut dikembangkan, patut dimiliki, patut mewarnai batin kita lewat kehendak-kehendak, lewat tutur kata, lewat perbuatan keseharian kita. Bagaimana kita bisa diwarnai oleh nilai-nilai luhur. Sebagaimana disebutkan dari mulai awal, punya kesabaran, punya cinta kasih, punya rasa puas dengan apa yang dimiliki, punya rasa mudah, punya sikap yang mudah dirawat, dan banyak sekali nilai-nilai luhur yang tentunya patut untuk dimunculkan, dikembangkan ke dalam batin. Sejauh apa kita telah memilikinya, dan apakah yang belum ada, yang belum cukup di dalam batin ini, sejauh apa perlu untuk dikembangkan ke dalam. Dan bagaimana mengembangkannya telah disampaikan cara-caranya. Ini menjadi Buddhis. Jadi kalau parita, wacana Pali biasa kita bacakan waktu puja bakti, dibacakan bahasa Palinya, yaitu bukan sebatas ritual. Itu bukan mantra yang hanya dibaca tanpa mengetahui artinya, nanti berkah jatuh dari langit. Agama Buddha tidak mengenal pengertian seperti ini. Parita ini dibacakan untuk dimengerti. Kalau tidak tahu artinya, dibaca artinya.
Hanya dibaca, dimengerti artinya saja tidak cukup. Bagaimana bisa ditumbuhkan, dikembangkan? Apa yang dimaksud dengan dikembangkan ini? Ya dibuat banyak, dibuat mantap, dibuat kokoh, dibuat mampat ke dalam batin, sampai menyatu dengan batin, sampai bisa mewarnai batin. Kita akan disibukkan dengan pengolahan batin pada nilai-nilai luhur ini apabila kita betul memperhatikan ajaran Sang Buddha dalam suta-suta. Hanya 2 suta ini saja sudah kewalahan. Bagaimana kita bisa memasukkan nilai-nilai luhur itu? Karaniyameta Sutta, Manggala Sutta ini. Nah, ini adalah satu sikap yang nyata kita sebagai siswa Sang Buddha, sebagai pengikut Sang Buddha, umat Buddha, yaitu apa? Menerapkan apa yang Sang Buddha ajarkan ke dalam diri kita. Bukan sebatas datang ke wihara, puja bakti, baca parita, sekedar ritual, selesai, pulang. Kalaupun itu tidak jelek, tetapi manfaat yang maksimal, yang optimal tidak didapatkan. Nah, ini adalah disampaikan di sini pada acara ini, oleh karena saya merasa adalah cakupan makna kata pengembangan batin. Satu proses menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur ke dalam batin sendiri. Barangkali dari uraian yang katakan sebagai pengantar ini akan bisa ditanggapi dengan pertanyaan-pertanyaan, hal-hal yang berkisar dengan uraian tadi, ya bisa diajukan pertanyaan kalau ada.